Pak Kepala Balai. Pak Kepala Balai. Di sini dulu. Mana sih? Saya bicara untuk Bapak loh. Mau kemana? Kemana tadi? No. Anda dengarkan saya dulu di sini. Gimana mau mendengarkan arahan kalau Bapak nggak ada, 2 kali saya panggil nggak ada gitu loh. Ya, nggak bisa begitu. Tolong duduk kayak mic dulu. Duduk Pak. Saya 2 kali masalahnya manggil kok nggak ada gitu loh. Nggak usah, nanti kan kita sana juga. Duduk dulu Pak. Silakan Pak. Silakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita diberikan kesehatan dan kebersamaan dalam sebuah inisiatif, dalam sebuah gerakan untuk bisa menjaga lingkungan hidup kita, khususnya sungai, dalam acara Bakti Sungai Nusantara. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang saya hormati dan banggakan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Ibu Diana Kusmastuti. Terima kasih dan berikan tepuk tangan untuk Ibu Wamen. Beserta segenap jajaran Kementerian Pekerjaan Umum yang hadir, yang mohon maaf, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Di sini ada Direktur Sungai dan Pantai, betul? Bapak Dian Al-Ma'ruf. Terima kasih Pak Direktur. Kemudian ada Kepala Badan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane. Mana tadi? Mana tadi Pak Ahmad Victor? Habis sambutan langsung ngecek Ciliwung lagi katanya. Ada ya? Mana? Lagi ke toilet. Oh berarti tadi sambutannya sambil nahan itu. Oke. Itu nggak bisa didelegasikan. Nggak bisa diwakilkan. Dapat dimaklumi. Dan Bapak Ibu yang lain dari Kementerian PU, terima kasih. Saya juga tentunya mengucapkan apresiasi kepada Bapak Ibu mewakili Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Tolong sampaikan salam hormat saya untuk Bapak Pramono Anung. Yang jelas, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah akan menentukan keberhasilan kita melindungi masyarakat kita dari banjir, termasuk dalam rangka melestarikan lingkungan yang kita cintai bersama. Saya juga tentu ingin mengucapkan terima kasih sebagai inisiator Bakti Sungai Nusantara, yaitu kepada Ketua Indonesia Water Warrior. Berikan tepuk tangan kepada Bung Neil Andika, beserta seluruh komunitas yang juga aktif untuk menjaga dan memuliakan sungai, khususnya yang peduli pada Sungai Ciliwung dan Cisadane. Termasuk tadi saya lihat teman-teman dari MAPECI. Mana? Ada tadi MAPECI ya? Ya, terima kasih. Singkatan apa MAPECI, Pak? Masyarakat Peduli Ciliwung, ya, MAPECI. Terima kasih pula saya ucapkan kepada our dear partner, Miss Lesot Lotte Hudrik. Thank you for this collaboration. Tadi juga saya menyapa anak-anak kita, siswa-siswi SMA dan SMP. Ada di belakang, mana suaranya? Adik-adik kita.
Kita absen ya. Dari SMA ada SMA 1 Jakarta ada? SMA 1 Cawang Baru, Pak. Sorry? SMA 1 Cawang Baru. Cawang Baru. SMA 1 Cawang Baru. Mana? Angkat tangan. Ya. SMA 37 Jakarta. SMP S Al-Kolam Jakarta. Ada Al-Kolam. SMP 36. SMP 265. Terima kasih. Tadi pagi kita menyapa sekaligus melihat para petugas kebersihan dan juga dibantu oleh anak-anak kita, adik-adik kita, siswa-siswi SMA dan SMP membersihkan bagian Kali Ciliwung di Rawajati. Ini sebuah hal yang sangat baik karena kalau bukan kita siapa lagi yang membersihkan dan menjaga sungai dan lingkungan kita. Oleh karena itu, khususnya kepada generasi penerus bangsa ke depan, anak-anak adik-adik kita ini, harus kita berikan ruang sekaligus apresiasi agar mereka menjadi penggerak. Mereka lah yang nanti akan mengawaki kota dan negeri ini untuk semakin maju dan sejahtera ke depan. Dan saya sungguh mengapresiasi Indonesia Water Warrior tentu dalam pembinaan besar Kementerian Pekerjaan Umum karena bicara sumber daya air termasuk sungai itu ada dalam lingkup Kementerian Pekerjaan Umum khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Dan saya selaku Menteri Koordinator di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan tentunya dibantu oleh tim yang luar biasa. Di sini hadir Deputi 3 Bidang Infrastruktur Dasar, Bapak Muhammad Rahmat Kaimuddin, dan para staf khusus Menko, Bapak Agus Jovan Latokonsina, Bapak Sigit Raditya, Bapak Herzaki Mahendra Putra, Irjen Polisi Arif Rahman, Brigjen TNI Rio Neswan, dan teman-teman yang lain juga ingin terus menjadi satu bagian, satu tim besar yang tidak terpisahkan untuk bisa mewujudkan ketahanan air, swasembada air. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyarakat yang saya cintai, air itu adalah segala-galanya. No water, no life. Tanpa air tidak ada kehidupan. Ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto mencanangkan Indonesia harus swasembada pangan, harus memiliki ketahanan energi yang berkelanjutan, itu semua membutuhkan air yang memadai. Tanpa air tidak mungkin kita bisa mewujudkan swasembada pangan. Tanpa air tidak mungkin kita bisa menghadirkan ketahanan energi yang berkelanjutan. Tanpa air kita sulit untuk memenuhi kebutuhan industri dan hilirisasi. Tanpa air, kesehatan kita pasti akan terganggu. Jumlah air harus kita jaga supaya mencukupi 280 juta masyarakat Indonesia. Tentu walaupun kita saat ini berada di Bidara Cina, di Jakarta Timur, di sodetan Kali Ciliwung ke arah Kanal Banjir Timur, tapi mari kita bicara Indonesia. Indonesia yang kita cintai bersama, Aceh hingga Papua. Kalau ada yang merasa Indonesia berlimpah air, itu sebagian benar, sebagian tidak benar pendapat itu. Mungkin jumlahnya banyak, tapi mungkin juga tidak merata. Ada daerah yang penduduknya sedikit, airnya banyak, tentu merasa melimpah. Tapi di
kota-kota besar yang padat penduduk termasuk Jakarta ini tentu benar-benar harus kita perhatikan apakah air bersih itu mencukupi untuk kita semuanya. Di Jawa juga begitu, di mana merupakan pulau yang paling padat. Air harus cukup dan air harus baik kualitasnya. Karena jumlah saja tidak cukup. Kita bicara kuantitas tapi juga kualitasnya. Nah, tapi ketika kita fokus meyakinkan air cukup untuk mengairi sawah-sawah kita, air cukup untuk dibutuhkan konsumsi rumah tangga dan industri tadi, ironisnya ketika terjadi cuaca ekstrim, ketika hujan lebat, kita juga menghadapi tantangan yang bertolak belakang. Kalau tadi kekeringan berarti kurang air, kalau sekarang kelebihan air, banjir. Nah, faktor banjir ini beragam. Tadi Pak Direktur, Pak Kepala Balai menjelaskan bahwa berbicara penanganan banjir di Jakarta ini tentu tidak bisa dilihat sepotong-sepotong. Bicara dari hulu sampai hilir. Dari Gunung Pangrango di hulu, kemudian di bagian tengah atas itu Bogor, tengah bawah itu Depok, sampai dengan hilir Provinsi DKI Jakarta dan tentunya sampai dengan Laut Jawa. Ini harus benar-benar kita jaga semua. Karena satu bagian saja bermasalah akan berdampak pada yang lainnya. Pada akhirnya masyarakat juga yang akan merasakan dampak yang paling buruk. Oleh karena itu negara akan terus hadir. Pemerintah akan terus hadir. Infrastruktur harus menjadi solusi. Tapi ingat, pendekatan pembangunan fisik semata tidak cukup tanpa dibarengi dengan pendekatan sosial, yaitu kepedulian dan kesadaran serta budaya yang kita bangun untuk masyarakat kita semakin peduli dan mencintai lingkungannya sendiri. Setuju Bapak Ibu sekalian? Lagi-lagi, siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang menjaga sungai tadi? Ciliwung, 109 km dari hulu ke hilir. 421 km persegi daerah aliran sungai. Kemudian, tadi dijelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan pembangunan dan revitalisasi termasuk normalisasi sungai kurang lebih 33 km yang sudah dilakukan 17 km, 52%-nya, sisanya 16 km. Termasuk tadi kita menyusuri menggunakan perahu karet dari Rawa Jati ke Bidara Cina kurang lebih 5 km, ada 2,3 km. Di mana itu merupakan titik-titik yang paling mungkin terjadi banjir setiap saat. Ini harus kita segera lakukan normalisasi, pembangunan tanggul. Kurang lebih tingginya 4 hingga 5 meter. Dan tadi bisa dihitung berapa panjang di titik-titik yang paling rawan. Anggaran juga bisa dihitung. Memang tantangannya selalu diantaranya adalah lahan. Tadi Bu Wamen juga menyampaikan lahannya seringkali masih terhambat. Belum clean and clear pengadaannya. Itulah mengapa kolaborasi pemerintah pusat dan Pemprov ini menjadi sangat penting. Dan masyarakat juga harus terlibat dalam upaya besar ini. Karena percuma kita bikin tanggul, kemudian juga terus dilakukan pembangunan-pembangunan liar yang seharusnya tidak boleh. Kalau membangun sesuatu yang teras di sempadan sungai, maka sudah pasti ini akan membuat sungai kita makin lama makin sempit. Tadi lebarnya kurang lebih on average itu 15-25 meter lebar. Padahal itu hanya bisa menampung kurang lebih 200 meter kubik per detik. Idealnya 35 hingga 50 meter lebarnya, sehingga bisa menampung 470 meter kubik per detik. Betul Pak Kepala Balai? Pak Kepala Balai? Di sini dulu. Mana sih?
Saya bicara untuk Bapak loh. Mau kemana? Kemana tadi? No. Anda dengarkan saya dulu di sini. Gimana mau mendengarkan arahan kalau Bapak nggak ada, 2 kali saya panggil nggak ada gitu loh. Ya, nggak bisa begitu. Tolong duduk kayak mic dulu. Duduk Pak. Saya 2 kali masalahnya manggil kok nggak ada gitu loh. Nggak usah, nanti kan kita sana juga. Duduk dulu Pak. Silakan Pak. Silakan. Ya, saya ulangi. Jadi panjang, saya mau refer Bapak tadi. Bapak menyampaikan data, saya refer ini. Bapak tolong dengarkan supaya menjadi utuh. Ya, menjadi utuh. Ini kebijakan penting sekali Pak. Justru saya mendukung Bapak agar kita laksanakan dengan baik, ya. Nanti itu bisa belakangan Pak, bisa belakangan. Saya juga udah ngintip tadi, ya. Nggak usah terlalu dipusingkan gitu. Ya, saya ingin kita nih fokus pada substansinya. Saya ulangi, agar bisa menampung 470 meter kubik per detik, ya, kita lebarkan. Ini PR yang berat ya Bu Amen ya. Bagaimana kita bisa nanti bekerja sama dengan semua, termasuk juga mendeploy alat-alat berat yang bisa membantu dengan cepat upaya normalisasi. Karena ternyata tadi penjelasannya setiap tahun itu harus terus dilakukan normalisasi. Naik lagi 20, pendangkalan 20 cm, pendangkalan 50 cm. Nah itu harus dilakukan terus pengerukan. Jadi ini sangat berpengaruh pada kondisi sungai kita. Bapak Ibu sekalian, mohon kita semua menyampaikan. Dan terima kasih teman-teman media, tepuk tangan untuk teman-teman media. Terima kasih telah hadir. Mohon teman-teman media membantu mensosialisasikan bahwa ini benar-benar sungai kita kritis. Kalau tadi kita melihat kiri kanan 5 km saja, itu nampak sekali bahwa memang kiri kanan itu sampah. Nah kalau asal buang sampah, sudah pasti akan terjadi kebuntuan. Mau dibuat sodetan-sodetan sebanyak apapun ya Bu Menteri, Bu Amen ya, kita sulit untuk mengalirkan air yang deras. Apalagi kalau debitnya juga tinggi. Jadi dengan demikian saya berharap kita semuanya benar-benar memahami kebutuhan dan urgensi agar tidak terjadi banjir yang meluap kapan saja, yang akhirnya seperti semua harus bersahabat dengan banjir. Padahal itu bukan pilihan yang pertama. Pilihan pertama kita adalah menghindari masyarakat dari banjir. Pertama ada bahaya terhadap diri kita, keluarga kita. Yang kedua pasti akan terjadi kerusakan material. Akan terjadi kerusakan properti. Tadi saya ulangi ya, 570 meter kubik per detik. Bapak Ibu yang saya banggakan, nah saya berharap ke depan ini terus kita galakan. Tentunya kehadiran saya bukanlah yang pertama tentu, sudah banyak yang datang, tapi paling tidak dengan melihat langsung Bu Amen, saya ingin kita lebih kolaboratif dalam memastikan regulasinya, kemudian juga tadi hubungan antara pusat dan daerahnya juga makin baik ya. Lalu edukasi, sosialisasi ini juga dilakukan. Saya terima kasih sekali partisipasi. Ini ada kepala sekolahnya atau guru-gurunya di sini? Terima kasih ini. Saya merasa senang sekali dengan terlibatnya anak-anak kita, adik-adik kita, karena ini menunjukkan yang muda peduli. Ini Gen Z bukan? Ya. Kalau Gen Z-nya peduli, yang lain harus lebih peduli lagi. Begitu ya. Terima kasih. Percepatan lahan harus kita lakukan. Yang kedua, operation and maintenance, ini juga harus kita jaga. Yang ketiga, tentu pengendalian sampah, limbah, apalagi jangan sampai sudah coklat, kemudian menjadi hitam. Warna, berarti sudah nyampur dengan lindi. Itu akan lebih buruk lagi bagi kesehatan. Dan terakhir tentunya kolaborasi lintas kementerian lembaga dan juga antar wilayah. Karena misalnya Cisadane dan Ciliwung ini kan melibatkan 2 provinsi. Tadi saya sudah dengar laporan Bu Amen, Provinsi Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Melibatkan sejumlah kota atau kabupaten. Jadi memang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, disinilah perlu integrator. Perlu yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya agar tidak ada sekat-sekatan. Kalau ada sekat-sekat di antara kita, terus punya pendekatan yang inginnya beda-beda semuanya begitu, malah nanti nggak tersambung satu sama lain.
Akhirnya, Bapak Ibu sekalian, mari kita terus selain kita terus berikhtiar, kita juga selalu memohon pertolongan Tuhan. Semoga Indonesia, Jakarta juga selalu dilindungi. Kita berharap alam juga terus bersahabat. Tapi ada yang mengatakan bukan alam yang bersahabat, tapi manusia yang harus bersahabat dengan alam. Karena alam sudah ada jauh lebih dulu dibandingkan manusia. Apapun kepentingan pembangunan kita tidak boleh merugikan dan mengorbankan alam kita, sungai kita. Perpamsi juga hadir di sini. Bicara air minum, air bersih. Ini semua adalah pekerjaan rumah. Dan terima kasih kepada semua yang telah menjadi bagian besar dari perjuangan ini. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ke depan kita bisa terus fokus pada pembenahan untuk perlindungan sungai, tapi juga bagi kita yang sering melakukan studi, Ibu Wamen, Pak Direktur, pasti semua bisa mengapresiasi banyak kota maju modern di dunia itu nggak punya sungai, sampai akhirnya bikin sungai buatan. Untuk apa? Untuk supaya kotanya indah katanya. Agar lebih menarik. Agar bisa digunakan sebagai sarana transportasi. Agar bisa digunakan untuk entertainment maupun sports. Kano, macam-macam, water sports. Kita sudah dikaruniai Ciliwung, Cisadane, dan banyak lagi sungai di Indonesia. Mari kita jaga. Mari kita jaga. Mari kita pastikan dalam kondisi yang bersih dan juga bisa terus menghadirkan kebaikan. Tadi bayangannya kalau saja bersih, rumah-rumah juga bisa menghadap ke sungai, ke kali Ciliwung. Indah. Dan bahkan kita bisa menggunakan untuk banyak kegiatan termasuk olahraga dan yang lain-lain, termasuk pawai budaya. Saya senang kalau semangat kita sama dan insya Allah apapun tantangan yang kita hadapi, baik dari sisi geografis, iklim atau cuaca, tapi juga tantangan sosial,